Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Firman Tuhan sore ini terdapat di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Siapa dari kita yang tidak pernah punya keinginan untuk diterima oleh lingkungan sekitar? Kita semua pasti pernah merasakannya. Ingin diakui, ingin dianggap keren, ingin terlihat berhasil, dan tidak ketinggalan tren. Apalagi sekarang ketika hidup kita sudah lekat dengan media sosial, setiap kali membuka Instagram, TikTok, atau YouTube, kita disuguhkan potret hidup orang lain yang tampak sempurna. Liburan mewah, barang-barang branded, pasangan ideal, prestasi-prestasi luar biasa. Tidak salah kalau kita juga punya keinginan untuk sukses dan menikmati hidup. Itu bukan dosa. Tapi yang harus kita waspadai adalah ketika keinginan itu berubah menjadi obsesi. Ketika kita mulai mengejar semua itu, namun mengorbankan nilai-nilai kekal yang Tuhan tanamkan dalam hati kita. Apa itu kehidupan duniawi? Kehidupan duniawi bukan cuma soal memiliki harta, ketenaran, atau kesenangan semata. Duniawi itu adalah pola pikir dan gaya hidup yang berpusat pada diri sendiri dan melupakan Tuhan. Fokus hidupnya adalah aku, milikku, pencapaianku, tanpa menimbang apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Contohnya, gereja bukan lagi prioritas karena terlalu sibuk mengejar karier atau membuat konten. Mulai terbiasa berbohong demi keuntungan pribadi, membuat postingan bukan untuk memberkati, tapi supaya mendapat validasi dari orang lain. Mengorbankan waktu doa dan saat teduh hanya demi scroll media sosial berjam-jam. Lama-lama, tanpa sadar, kita mulai hidup untuk dunia, bukan untuk Tuhan. Mengapa Tuhan meminta kita tidak serupa dengan dunia? Karena Tuhan tahu, dunia ini cepat berubah dan tidak pernah bisa memberikan damai sejati. Hari ini kita bisa dipuji, besok kita bisa dihina. Dunia senang menaruh standar palsu, harus cantik, harus kaya, harus viral, harus punya pasangan. Tapi Tuhan tidak melihat seperti dunia melihat. Tuhan melihat hati, bukan tampilan luar. Ketika kita memilih untuk hidup menurut jalan Tuhan, mungkin kita tidak terlihat keren di mata dunia. Tapi justru disitulah kita bersinar. Kita jadi berbeda. Kita jadi terang. Kita jadi orang-orang yang hidupnya punya arah dan tujuan, karena kita tahu siapa yang kita ikuti. Yesus Kristus. Saudara,
Hidup ini bukan soal siapa yang paling viral, paling kaya, atau paling sukses. Bukan soal berapa banyak pengikut yang kita punya di media sosial, atau seberapa hebat pencapaian kita dipuji oleh manusia. Tapi soal satu hal yang paling menentukan, siapa yang tetap setia sama Tuhan, bahkan ketika dunia menggoda, menekan, dan menarik kita ke dalam arus yang menyesatkan. Dunia bisa menjanjikan banyak hal yang terlihat gemerlap. Popularitas, kekayaan, pengakuan, dan kenyamanan instan. Tapi semuanya itu fana, seperti kabut pagi yang segera lenyap ketika matahari terbit. Sebaliknya, Tuhan tidak menjanjikan popularitas atau kenyamanan, tapi Ia menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar. Hidup yang kekal, damai yang tidak tergoncangkan, dan kasih yang tidak pernah berubah. Jangan biarkan dunia mencuri fokusmu dari Tuhan. Jangan izinkan gemerlap palsu dari dunia ini mengaburkan cahaya sejati dari Kristus. Kita memang hidup di dunia, tapi kita bukan milik dunia. Kita milik Kristus. Kita ditebus dengan harga yang mahal, darah yang tercurah di kayu salib. Dan hidup yang sejati hanya ditemukan saat kita menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, tanpa syarat, tanpa kompromi. Setia kepada Tuhan bukan berarti hidup tanpa air mata. Tapi itu berarti air mata kita tidak sia-sia. Setia kepada Tuhan bukan berarti kita selalu dimengerti atau diterima oleh dunia. Tapi itu berarti kita dikenal oleh surga. Berani setia berarti berani berbeda. Berani berkata tidak saat dunia berteriak ya terhadap dosa. Berani mempertahankan kekudusan saat semua orang melepasnya. Berani tetap berdiri saat semua orang memilih menyerah. Ingatlah bahwa jalan Tuhan seringkali sempit, sunyi, bahkan terjal. Tapi justru di jalan itulah ada kehidupan. Sedangkan jalan dunia luas dan ramai, penuh sorakan dan pesta, namun akhirnya menuju kehampaan dan kebinasaan. Maka saat kamu merasa ditinggalkan atau tertinggal karena tidak mengikuti arus dunia, ketahuilah, kamu sedang berjalan menuju kekekalan. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tapi Ia berjanji akan menyertai setiap langkah kita. Dan penyertaannya jauh lebih berharga daripada semua kenyamanan dunia. Saat dunia menjauh, Tuhan mendekat. Saat semua meninggalkanmu karena imanmu, Tuhan tetap setia menggenggam tanganmu. Saat kamu kehilangan banyak karena memilih hidup dalam kebenaran, Tuhan yang akan memulihkan dan melipat gandakan dengan caranya yang ajaib. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Jangan malu menjadi terang di tengah gelap. Sebab terang memang tidak sama dengan gelap. Dan kita dipanggil bukan untuk menyatu dengan kegelapan, tapi untuk menembusnya, untuk menerangi dunia ini dengan kasih dan kebenaran dari Kristus. Jadi, tetaplah setia, meski air mata menetes, meski jalan terasa sepi, meski dunia menyebutmu aneh, tetaplah percaya. Sebab pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan nilai hidupmu, tapi Tuhan yang menciptakan dan menebusmu. Dan hanya satu hal yang akan kekal, hubungan kita dengan Tuhan yang memberi hidup sejati, yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar, hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan
yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap, dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan. Damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janji-Nya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencana-Nya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepada-Nya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.